menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau uruskan setiap hati kami, layakan setiap kehidupan kami, agar kami dapat memberi yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cuma Tuhan yang dalam persiapan, dalam perjalanan Tuhan hentak tibakan dengan selamat di tempat ini, agar kami semua dapat terus memberi yang terbaik hanya kepada-Mu. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Pagi hari ini kita mau berglori bagi Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau angkat pujian kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, kita mau bersuka bagi Tuhan bagi hari ini. Mari Bapak Ibu sambil berdiri kita nyanyikan pujian. Haleluya. Hari ini hari yang telah
persembahan pujian dari seluruh kaum wanita. Kaum wanita. Haleluya, ku menyanyikan Dia, haleluya, ku bersorakkan Dia, haleluya, kepada Bapa dan Bapa. Aku ada cinta barunya, bersama wanita cinta. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari seluruh kaum wanita. Saat ini kita masih mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Satu berdiri kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hallelujah.
Dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Luar biasa perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang terus berjanji senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi Yesus. Haleluya. Engkau sempurna. Engkau yang sempurna dalam hidup kami.
kami ini penuh dengan mujizat Tuhan. Agar hidup kami ini menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Setiap mata akan memandang kebesaran-Mu lewat kehidupan kami. Namun kami mau terus Tuhan bentuk supaya benar-benar hidup kami ini siap untuk menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam, mendengar, fokus, memperhatikan dan menyimpan setiap kebenaran firman-Mu, dan itu akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami semua. Roh Kudus yang akan memberkati kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kita boleh boleh datang di tempat ini, kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan karena kita tahu kehidupan kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupan kita ini ada dalam pertolongan Tuhan. Kita boleh melewati sepanjang minggu yang berjalan dalam setiap tugas, tanggung jawab, bahkan pergumulan kita. Kita boleh ada sampai pada saat ini. Ini bukti nyata kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, yang memberikan kita kemampuan sehingga kita boleh ada pada saat ini. Puji Tuhan, kita akan belajar akan satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Mari kita akan membaca bersama-sama dua ayat tersebut. Kita berdiri, kita membaca dalam hitungan yang ketiga. Matius pasal 28 ayat 19, 20, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini merupakan ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia hendak naik ke sorga. Memang kita sudah melewati perayaan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Namun perlu kita kembali lagi melihat pada satu peristiwa di mana Yesus hendak naik ke sorga dan memberikan pernyataan, memberikan pesan, dan ini merupakan amanat agung. Amanat agung yang Tuhan berikan kepada mereka murid-murid Tuhan. Ya, yang Tuhan berikan kepada mereka murid-murid Tuhan. Garis bawahi murid-murid Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini kita perlu melihat bahwa di dalam amanat agung itu ada misi yang harus dilaksanakan oleh mereka murid-murid Tuhan, dan misi tersebut itu tertuang di dalam ayat 19 dan 20, dan bisa kita lihat secara garis besar dari ayat 19 dan ayat 20 itu. Secara garis besar atau inti daripada misi Allah itu adalah jadikan segala bangsa muridku. Jadikan segala bangsa muridku. Selanjutnya memang ada poin berikutnya, yaitu baptislah dan ajarlah mereka. Tetapi inti daripada ketiga hal itu adalah jadikan segala bangsa muridku.
Jadi sebagai murid Tuhan mempunyai tugas amanah daripada Allah, dan amanah yang agung, yang mulia, yang harus mereka lakukan. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan memberikan amanat agung kepada mereka supaya ketika Tuhan sudah naik ke sorga, mereka yang akan melanjutkan, meneruskan perjuangan dan pelayanan yang Yesus lakukan bagi umat manusia. Sebab itu sekali lagi, mereka sebagai murid mempunyai tugas, tanggung jawab atas amanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka harus melaksanakan misi Allah, yaitu jadikan segala bangsa murid Tuhan. Mereka sudah menjadi murid. Dalam sekian lama waktunya, mereka sudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran daripada Tuhan. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa yang menjadi inti adalah jadikanlah segala bangsa muridku. Dan pada ayat 19 di situ dikatakan pergi. Dengan kata lain, jangan berdiam diri. Kita sebagai murid Tuhan, kalau kita benar-benar merasa menganggap diri kita adalah murid Kristus, maka kita juga akan melaksanakan misi Allah tersebut. Kita akan melaksanakan misi Allah tersebut. Di dunia ini tidak ada yang lain selain murid Tuhan atau murid dunia ini atau murid iblis. Semua, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, maka kita juga mempunyai status sebagai murid Tuhan. Makanya tadi saya katakan yang menjadi inti dari 3 poin itu, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dan ajar. Saya katakan yang menjadi inti adalah jadikan segala bangsa murid. Intinya di situ adalah murid. Murid. Tuhan mau kita sebagai murid, kita harus melaksanakan tugas agar segala bangsa menjadi murid Tuhan juga. Makanya poin yang selanjutnya, baptis dan ajar, itu sebenarnya merupakan bagian di dalam pemuritan itu. Untuk menjadi seorang murid dalam hal tersebut, mereka harus dibaptis. Dengan kata lain, baptis itu merupakan penyataan komitmen seseorang yang menyerahkan kehidupannya untuk menjadi murid Tuhan. Itu tuh baptis. Baptis bukan cuma sekedar colok begitu, sudah habis itu selesai. Bukan. Baptis itu sekali lagi saya mau katakan merupakan penyataan komitmen seseorang menyerahkan dirinya sepenuhnya, bukan hanya setengah-setengah, apalagi 1/10, sepenuhnya untuk menjadi murid Tuhan. Sehingga ketika dia sudah berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan, dia siap untuk diproses, siap diproses dalam pemuritan itu. Makanya dalam pemuritan itu yang dilakukan adalah pengajaran, ada pendidikan dan juga ada pengajaran. Ini supaya kita ketahui bahwa kehidupan kita sebagai Kristen itu bukan hanya sebagai status. Status saya orang Kristen, atau identitas keagamaan, saya orang Kristen. Kekristenan bukan hanya seperti itu, bukan hanya itu saja. Bukan hanya status, wah saya Kristen. Tetapi kekristenan adalah seseorang yang mau dimuridkan dan memuridkan. Itu kekristenan. Makanya tadi saya katakan bahwa dalam pemuritan, maka harus mau dimuridkan, sebab itu harus mau dididik dan diajar. Harus mau dididik dan diajar. Kita tidak bisa, sekali lagi kita tidak bisa kita hanya menjadi Kristen begitu saja. Kita katakan, wah saya percaya. Hanya sekedar meyakini, menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak. Makanya
Ketika Yesus naik ke sorga, dia menyatakan ini, kemudian dia katakan, tunggu, nantikan janji Bapa di Yerusalem. Kemudian Roh Kudus turun ke atas mereka, memenuhi mereka. Apa yang terjadi? Mereka berkata-kata. Untuk apa? Bukan hanya sekedar fenomena-fenomena yang mereka kejar, bukan seperti itu. Karena ada begitu banyak orang-orang Kristen yang hanya mengejar fenomena-fenomena mujizat. Tetapi sesungguhnya kalau kita memahami, makanya kita perlu belajar. Sesungguhnya mujizat-mujizat itu supaya apa? Menguatkan kita bahwa benar Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Supaya apa? Segala bangsa percaya bahwa benar Dia Yesus adalah Tuhan dan Raja yang sanggup menyatakan kuasanya. Tetapi intinya daripada semuanya itu apa? Makanya kan Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan bersaksi. Bersaksi itu artinya apa? Memberitakan, mengajar. Karena sekali lagi esensi dalam kekristenan adalah apa? Memuridkan. Tuhan mau dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka mampu melaksanakan tugas untuk memuridkan segala bangsa. Itu yang harus kita ketahui. Sehingga apa? Hidup kita, selama kita hidup dalam dunia ini, kita bukan hanya, mohon maaf, kerja, ya memang perlu kerja, makan, minum, dan sebagainya, beribadah, bukan. Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita yang lebih dalam lagi, yang sesungguhnya adalah kita harus menjadi murid, dan setelah kita menjadi murid, kita harus memuridkan orang lain. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lagi harus mau diproses untuk dimuridkan oleh Tuhan. Dan setelah kita sudah menjadi murid, dalam sekian waktu lamanya yang kita tidak tahu kapan waktunya, kita memang sudah siap. Setelah sekian lama kita sudah mendapat pendidikan dan pengajaran, kita sudah siap untuk dapat memuridkan orang lain. Tuhan pasti akan memberikan kepercayaan itu kepada kita. Tapi kalau kita sudah, jangan kita berdiam diri. Sama seperti mereka, kan mereka sudah sekian tahun bersama dengan Tuhan. Kira-kira 3 tahun mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah mendidik, mengajar mereka dengan segala apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Makanya di ayat 20 dikatakan, ajarlah kepada mereka segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekian lama mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mempercayakan seseorang yang tidak mengalami pemuridan itu. Tuhan hanya mempercayakan bagi mereka yang sudah melewati proses dalam pemuridan itu. Mereka sudah dididik, diajar oleh Tuhan. Ada banyak cara Tuhan mendidik, mengajar mereka. Kemarin kalau tidak salah Ibu Gembala tanya, apa sih metode yang Yesus lakukan, metode mengajar? Wah, saya bilang ceramah, khotbah, perumpamaan, demonstrasi. Dia mendemonstrasikan untuk menunjukkan kebesaran, untuk menunjukkan kasih Allah. Dia mendemonstrasikan dengan brainstorming, tanya jawab, diskusi. Banyak cara Tuhan. Dia guru agung, guru yang hebat. Kalau kita belajar tentang pelayanan Yesus Kristus itu, wah, kita akan terkagum-kagum. Dia adalah guru di atas segala guru. Banyak para pengajar hebat, guru-guru besar ketika belajar tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus dalam pelayanan pengajarannya dia. Wah, hebat ini Yesus. Cerdas, cermelang. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, dia mampu berargumentasi. Karena apa? Yesus juga belajar. Sebagai Tuhan dan sebagai manusia, dia juga belajar. Makanya kita sebagai murid Tuhan, atau bahkan kita sebagai murid atau siswa di sekolah, kalau engkau mau berhasil dalam kehidupanmu, kita harus belajar.
Belajar sungguh-sungguh. Jangan cuma sekolah, datang sekolah, dengar guru enci. Mari tahu apa tuh yang ada kasih ajar. Sehingga besar dewasa sonin tahu. Apalagi sekarang zamannya kompetisi, orang yang punya kemampuan, keahlian yang bisa berdaya saing dengan mereka yang ada di sana untuk semakin lebih lagi mencapai karirnya, mencapai prestasinya. Tetapi kita tidak mau berkompetisi dalam hal-hal yang seperti itu. Tetapi kita sebagai murid Tuhan juga yang pada dasarnya sama. Kita harus belajar. Karena sekali lagi sesungguhnya kita hidup di dunia ini, kita harus mau menjadi murid, dan setelah dalam sekian waktu lamanya kita sudah menjadi murid, kita yang akan memuridkan orang lain. Ini amanat. Istilahnya kalau dalam birokrasi atau pemerintahan, kalau sudah instruksi harus lakukan. Kalau tidak lakukan apa? Ibu gembala bilang, kepala dinas bilang, kalau tidak backing, angkat kaki. Pokoknya ada sanksi-sanksinya. Karena apa? Patuh. Ini instruksi, ini amanah, bukan amanah biasa, amanah agung. Sebab itu kita harus tahu bahwa inilah sebenarnya sesungguhnya kehidupan kita yang harus kita lakukan. Kita sebagai murid Tuhan, kecuali ya saya bukan murid Tuhan, ya itu lainlah, silakanlah. Tapi kalau kita memang merasa menganggap, kita menyadari, kita mengakui bahwa kita ini adalah murid Tuhan, maka kita harus siap belajar. Belajar, baca Alkitab, baca baik-baik, dengar firman Tuhan, belajar baik-baik. Beberapa kali saya ada coba ingat-ingat, ini orang ini so baca sampai di Yeremia, ya kan? Ini kalau mau tahu pembacaan ini so 9 tahun lebih. Dari zamannya di atas itu, dari Kejadian mulai masih sampai di Yeremia, belum tuntas sampai di Wahyu kasih. Kita pikir-pikir kalau 9 tahun lebih ini baru Yeremia, masih ada belum setengah. 20 tahun belum kelar-kelar orang baca sampai di Wahyu ini. Bagaimana Bapak Angki? Belum kelar-kelar, belum lulus kalau orang belum kelar-kelar baca sampai di Wahyu. Ada dosen bilang, kalau mau masuk di STT titik-titik, dosen tanya, sudah baca Alkitab berapa kali dari Kejadian sampai Wahyu? Ada tuh dosen yang dulunya mahasiswa, dia bilang, sudah 5 kali, belum layak jadi murid. So 5 kali ulang-ulang, dia bilang belum. Kalau mau belajar Alkitab bukan cuma cek baca dari Kejadian sampai Wahyu terus ulang-ulang. Pahami? Kenapa? Mau jadi murid. Karena tidak cukup. Banyak hal untuk menjadi murid itu yang harus kita ikuti, kita patuhi, dan kita lakukan. Tadi saya pikir, saya kalau mau pikir-pikir, saya kuliah itu hampir 14 tahun, saudara-saudara. Tapi saya rasa masih belum apa-apa. 14 tahun. Apalagi cuma sekolah yang belajar, ya bukan mengesampingkan atau mengecilkan orang yang cuma belajar sekian bulan. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita harus terus belajar. Dimanapun dan kapanpun kita harus belajar. Karena apa? Sekali lagi saya mau katakan, firman Tuhan ini yang mau katakan, bahwa kita adalah murid, dan sebagai murid kita harus terus belajar dan belajar. Kita terus belajar dan terus belajar. Nah, oleh sebab itu, sebagai murid yang nantinya kita dipersiapkan, yang nantinya kita juga akan memuridkan orang lain, supaya orang lain menjadi murid Tuhan. Bahkan sejauh mana Tuhan mempercayakan kita supaya bisa menjangkau orang banyak, bahkan menjangkau bangsa-bangsa, supaya semua orang banyak atau semua bangsa menjadi murid Tuhan. Oleh sebab itu, untuk
kita bisa melakukan tugas tersebut, sekali lagi kita perlu belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun. Dan yang menjadi tujuannya adalah menjadi murid yang dewasa. Menjadi murid dewasa. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi dewasa. Dewasa dalam iman, dewasa rohani kita. Dewasa kehidupan kita secara spiritual. Sebab itu, dalam kaitannya dengan hal ini, kita dididik, diajar sebagai murid, supaya apa? Kita menjadi murid yang dewasa. Menjadi murid yang dewasa. Ya, dewasa itu bukan sekedar, wah usianya dewasa. Sudah puluhan tahun, sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. 100 tahun, bukan hanya sekadar usia, tetapi tingkat kemampuannya sudah pada level, pada tingkatan, pada kelas yang tinggi, ya kan? Ada kan jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Setelah dia sudah melewati tahap-tahap atau tingkatan tersebut, maka dia akan mempunyai kemampuan yang tinggi. Nah, oleh sebab itu, supaya kita memahami, kita mengenali apakah kita sudah menjadi murid Tuhan yang dewasa, maka beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Murid dewasa adalah murid yang takut akan Tuhan. Sama seperti murid-murid, takut kan? Dengar-dengaran. Yang kedua, taat dan setia. Takut. Takut kalau bikin sesuatu yang salah. Takut bikin sesuatu yang tidak berkenan. Aduh, kalau engku atau guru atau mem, enci, kalau sementara belajar kemudian ada bikin sesuatu yang tidak bagus, wah, kalau zaman dulu melayang tuh penghapus, so ditesta, putih, atau ada pemistar, poh. Kalau sekarang nih boleh. Tapi didikan zaman dulu jago, bagus, luar biasa. Boleh tanya. Dulu kalau guru-guru yang keras, wah murid-muridnya berhasil. Betul kan Pak Okner? Kan cerita, Pak Okner baru-baru bilang, ada dulu tuh, waktu sekolah di SMP Pardo ya kan. Wah, ada DP wakil kepala sekolah, DP PAM Lengkong. Keras, galak katanya. Tapi murid-muridnya banyak berhasil kan. Wah, seperti itu. Ada tuh pendeta bilang, wah, orang anak-anak zaman dulu, dorang ancor-ancor. Ancor-ancor di luar, mar bagus di dalam. Mar anak zaman sekarang, bagus-bagus di luar, ancor di dalam. Kira-kira mengerti tidak dengan bahasa seperti itu? Anak zaman dulu, wah DP papa, baliangan. Apa kan? Keras. Tapi jadi saudara-saudara. Sama seperti kemarin saya dengar Ibu Gembala ada kuliah. Wah, ada tuh yang sudah jadi anggota DPR, ada yang sudah jadi Kakanwil di Kementerian Agama. Dia bilang, wah kalau anak zaman dulu dipukul oleh gurunya, dia ada sakit hati. Justru menjadi kenangan yang sangat berharga. Dia bilang, gara-gara pukulan daripada gurunya, saya teringat supaya saya tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, terkadang seperti itu, saudara-saudara. Makanya kita juga perlu mengintrospeksi diri kita. Ya kan? Nah, makanya tadi saya katakan untuk menjadi murid yang dewasa, maka murid tersebut menjadi murid yang takut akan Tuhan. Artinya, waduh, jangan sampai bikin salah. Kalau bikin salah, wah, Tuhan mau kuti. Makanya yang selanjutnya, murid yang dewasa adalah murid yang taat dan setia. Para murid kan taat. Tuhan bilang pergi ke sana, coba layani itu orang-orang itu.
Coba kalian tinggal di sini bersama dengan aku, setia. Murid-murid taat dan setia. Coba tunggu, nantikan. Mereka taat, mereka setia. Itu tandanya mereka sudah menjadi murid yang dewasa. Kalau masih anak-anak kan, Jojo, Jojo pulang. Ada panggil-panggilnya nama nyau. Seulang-ulangnya nama nyau, Jojo. Ini mau bilang sudah dewasa atau? Tapi biasa seperti itu, anak-anak seringkali belum bisa punya perhatian yang terhadap apa yang disampaikan. Nah, makanya tadi saya katakan murid yang dewasa takut akan Tuhan, taat dan setia. Yang ketiga, peka dan responsif. Peka. Petrus, ya Tuhan, ya Guru. Respon langsung. Kerjakan ini. Oke, baik. Itu tuh murid yang dewasa. Selanjutnya murid yang dewasa adalah murid yang punya kemampuan yang kuat. Mereka kan sudah punya pengalaman yang luar biasa ketika bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga setelah Tuhan menugaskan mereka untuk melaksanakan amanat agung, mereka pergi memberitakan Injil. Petrus, Yohanes, Andreas, Thomas, ke berbagai daerah mereka. Andreas ke India dan beberapa bangsa lainnya. Berjuang daerah-daerah yang mereka belum pernah dan mereka tidak terbiasa sebenarnya dengan kehidupan mereka sebelumnya berada di daerah Yudea, daerah Yerusalem. Daerah yang sangat berbeda budayanya, tradisinya, kondisinya. Tetapi ketika Tuhan katakan pergi, Petrus pergi ke daerah-daerah Roma. Andreas pergi. Thomas pergi ke India. Walaupun mereka sebagian besar mati syahid. Mereka punya kemampuan yang kuat, daya juang yang kuat. Mempunyai kemampuan, daya juang, daya tahan yang kuat. Karena apa? Sudah sekian lama mereka ditempa. Mereka sudah menjadi murid yang dewasa. Dan yang terakhir, murid yang dewasa adalah murid yang punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga banyak hal yang mereka saksikan, banyak hal yang mereka alami, banyak hal di mana Tuhan menyatakan kuasanya melalui kehidupan mereka. Lihat murid-murid Petrus dengan banyak mujizat. Kenapa? Mereka sudah banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, makanya mari kita sebagai murid Tuhan, lagi firman Tuhan ingin mengatakan bahwa kita adalah murid Tuhan. Kalau posisi kita, kalau status kita masih dalam proses pemuritan, oleh sebab itu mari kita belajar. Jangan pernah jenuh-jenuh ketika kita belajar. Jangan pernah bosan. Sama seperti orang kuliah. Dosennya mengajar begitu-begitu. Mengajar apa sih? Menunggu dosen tunggu mau hadir. Tunggu jam ini baru selesai. Ya seperti itu orang kalau mau dimuridkan belajar seringkali mengalami hal seperti itu, tapi dia akan tetap tekun mau belajar. Sehingga dalam prosesnya itu kita mengalami banyak hal, dan ketika kita sudah masuk pada fase menjadi murid yang dewasa, maka kita harus melaksanakan amanah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya boleh katakan begini, kalau sekolah di dunia ini kita dapat pelajaran dulu, ya kan? Kita dapat pelajaran. Setelah kita dapat pelajaran, baru kita dapat ujian. Tapi terkadang dalam kehidupan kita, dalam sekolah kekristenan, sekolah rohani, kita dapat ujian dulu, baru dapat pelajaran. Ujian dalam hidup saya. Tapi dari ujian itu kita dapat pelajaran, ternyata dari ujian itu ada sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan. Nah, setelah kita sudah melewati
tingkatan-tingkatan sekolah sebagai murid Tuhan. Sama seperti orang kalau sudah lulus SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka setelah dia mempunyai kemampuan, bukan cuma sekedar dia sudah perguruan tinggi ya, tapi setelah dia melewati tahapan-tahapan pendidikan tersebut, maka dia akan mempunyai kemampuan. Ada orang yang tidak sekolah, tapi dia mau belajar. Banyak orang yang tidak sekolah, tapi jauh lebih pintar daripada orang yang belajar, yang sekolah. Intinya di situ adalah belajar. Sehingga setelah dia sudah sekian waktu lamanya sudah melewati tahapan-tahapan dalam pendidikan itu, maka dia sudah punya kemampuan, dia akan siap untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tulus Tuhan. Yesus, kau kebenaran.
juga kami mau menjadi saksi Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, semakin meluas, sehingga segala bangsa akan mengenal dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sudah menjadikan kami sebagai hamba yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah terus mengingatkan dan mendorong bagi kami untuk kami mari kita laksanakan tugas Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami sadar tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Lengkapi kami terus dengan segala sesuatu sesuai dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing sebagai murid-murid Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami akan memberikan kabar persembahan. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan satu pujian giang-giang. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman nanti akan dibawakan oleh Ibu Ros. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman kita sepekan. Pada hari Senin besok subuh ada doa subuh jam 4.30 atau setengah 5. Diharapkan bagi kita semua. Ini bukan khusus untuk para pelayan-pelayan, tapi semua kita yang terbeban dengan pelayanan yang ada di tempat ini, bagi semua umat-umat Tuhan yang ada, untuk dapat hadir pada pagi hari untuk kita mendahului segala kegiatan kita di sepanjang minggu yang ada dengan doa bersama. Pada hari Rabu ada Rabu Gembira di gereja jam 3 sore, giliran gereja, karena ibadah PNAP ini dari rumah
ke gereja, ulang rumah gereja karena anak-anak masih kurang, jadi DP jadwalnya ndak monoton di rumah ke rumah. Pada hari Jumat doa dan tutup puasa, dilanjutkan latihan jam 4 sore di gereja. Doa dan tutup puasa. Jadi yang kalau orang Kristen orang puasa mulai dari malam, terakhir orang makan sampai ulang orang mau tutup bersama di tempat ini. Bukan pada hampir siang saudara orang mau makan baru puasanya. Orang puasa memang dari terakhir malam orang puasa, baru nanti sama-sama orang tutup di tempat ini. Dan diharapkan bagi semua para pelayan-pelayan yang mau mengambil pelayanan pada hari Minggu harus puasa saudara-saudara, supaya benar-benar ibadah kita secara luar biasa dan puas kita rasakan. Pada hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja jam 5 sore di gereja. Jadi dua minggu ini berturut-turut data tunda, dan pada hari Sabtu ini akan diadakan di gereja. Puji Tuhan. Dan ibadah hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 jam 7 pagi, semua yang melayani datang 15 menit sebelum mulai. WL Ibu Yesi, singers Ibu Ros, Ibu Messi, Rebana, Kabela, Putri, Wulan. Kembali Putri dan Kabela akan melayani pada minggu depan. Itulah pengumuman kita, dan kami serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita akan segera tutup ibadah kita pada hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian penyembahan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pagi hari ini. Kau sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya.
menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau orang lain Tuhan boleh tolong, yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang lemah Tuhan boleh kuatkan. Sebab itu juga kami yakin dan percaya ketika kami datang dan berjumpa dengan Tuhan, kami mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus dalam hidup kami, agar kami semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Kami semakin kuat, kami semakin dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya ketika Tuhan sudah mempersiapkan kami dengan segala sesuatu, pasti Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Tuhan berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan pada pagi hari ini, baik pemimpin pujian, singers, pemain musik, penari rebana, operator multimedia, semua yang sudah mengikuti kegiatan ibadah ini, seluruh jemaat yang sudah hadir. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan semua. Kami bawa kehidupan kami di atas mesbah Tuhan, dan biar semuanya itu ada dalam hadapan Tuhan, ada di hadapan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, sehingga kuasa yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Panjang minggu yang akan berjalan, Tuhan tuntun sertai kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kalau kami bersama dengan Tuhan, pasti kami akan mampu melewati semuanya. Sebab itu kami mau tetap tinggal dalam Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari Tuhan, jangan biarkan kami jauh, karena di luar sana banyak ancaman dan maut yang sementara mengaum-ngaum untuk menerkam dan membinasakan kehidupan kami. Oleh sebab itu jemaat-jemaat Tuhan yang lain, Tuhan tolong bawa mereka. Kami tidak mau juga mereka semakin tersesat jauh daripada Tuhan. Kami mau kami sama-sama menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau ada jemaat-jemaat yang mengalami sakit, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit rohani juga, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Yang terikat kuasa-kuasa kegelapan, lepaskan dalam nama Yesus. Yang masih hidup dalam dunia ini, yang hidup dalam kedagingan dan duniawian, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, supaya kami bebas, kami merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang menjadi kerinduan kami. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pemuda remaja yang ada, Tuhan tolong. Bahkan anak-anak sekolah minggu, Tuhan tolong. Pengurus-pengurus yang ada, pelna, pelprak, staf pengamalan, panitia pembangunan, tua-tua sidang, Tuhan tolong. Ini bukan pekerjaan biasa, ini pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami mau terbeban dan terus akan melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Bagi saudara-saudara yang mulia, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati keluarga paling pada desa yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati, Tuhan akan tetap terus memberkati, bahkan lebih berlimpah-limpah lagi. Bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan mendidik dari firman. Begitupun juga keluarga orang lain yang sudah mengembalikan milik Tuhan memberkati mereka semua lebih dari apa yang mereka sudah beri. Tuhan pasti akan memberi. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan jemaat-jemaat Tuhan, yang kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan bagi setiap orang yang mau selalu memberi. Karena firman-Mu berkata, bagi setiap orang yang menabur, maka akan menabur banyak, akan menuai banyak. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan kami pulang, tiba dengan segala selamat, membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Sebab itu mari jemaat, terimalah segala berkat, kasih, rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang dan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah bersama bagi kita. Penghiburan, penyertaan, pertolongan, kesukuan, Roh Kudus, damai dan sukacita dari Roh Kudus
dan segala berkat-berkat daripada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dan firmankan bagi setiap orang yang mau berjerih-lah, berjuang dan tetap setia bertahan pada kesudahannya akan menerima segala berkat dalam nama Yesus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.